Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akuntansi angkatan 61 dari kelas DP2 yang akan mempresentasikan hasil dari Project Based Learning mata kuliah Statistika Bisnis yang berjudul Pengaruh Gaya Mengajar Dosen dan Media Pembelajaran Terhadap Tingkat Pemahaman Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University angkatan 59, 60, 61, dan 62. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Mufli dengan NIM J0414241272 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Leilani Syaira dengan NIM J0414241061. Perkenalkan, nama saya Hilma Askar Nafsia dengan NIM J0414241220. Selanjutnya itu saya sendiri akan menjelaskan itu latar belakang dari penelitian kami, yaitu prestasi akademik merupakan indikator penting keberhasilan pendidikan, yang kini juga harus diintegrasikan dengan pembentukan nilai karakter mahasiswa. Untuk sekolah vokasi IPB University sendiri menerapkan sistem pembelajaran yang didominasi oleh porsi praktik dibandingkan teori. Namun, efektivitas pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh sistem praktik ini, tapi juga oleh gaya mengajar dosen dan media pembelajaran yang digunakan, yang dimana setiap mahasiswa tentu harus memiliki respons yang berbeda terhadap keduanya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang pengaruh gaya mengajar dosen dan media pembelajaran terhadap tingkat pemahaman mahasiswa sekolah vokasi IPB University. Untuk hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas dari strategi pembelajaran yang diterapkan oleh kampus dan pengajar. Kemudian ada penelitian terdahulu, itu beberapa penelitian yang berkaitan dengan gaya mengajar dosen dan media pembelajaran terhadap tingkat pemahaman mahasiswa telah dilakukan dalam penelitian terdahulu, yang salah satunya itu dilakukan oleh Suripah, Firdaus, dan Vini Frezi Annabella Novilanti pada tahun 2022, yang meneliti pengaruh persepsi mahasiswa tentang penggunaan media pembelajaran dan metode mengajar dosen terhadap prestasi mahasiswa. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 45 mahasiswa semester 6 sebagai sampel penelitian. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terkait penggunaan media pembelajaran dan metode mengajar dosen berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap prestasi mahasiswa. Selanjutnya, yaitu tujuan dari penelitian kami, tentunya dengan adanya penelitian ini, kami mengharapkan adanya analisis pengaruh dari gaya mengajar dosen dan juga media pembelajarannya terhadap tingkat pemahaman mahasiswa sekolah vokasi IPB dari angkatan 59 hingga 62. Secara khusus, di sini kami ingin mengidentifikasi tentunya pengaruh gaya mengajar terhadap tingkat pemahaman mahasiswa, lalu juga pengaruh dari media pembelajaran terhadap tingkat pemahaman mahasiswa, dan yang terakhir tentunya kombinasi dari kedua hal tersebut, yaitu gaya mengajar dan juga media pembelajarannya yang paling efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa. Dan tentunya hasilnya diharapkan dapat menjadi gambaran dari pengembangan strategi yang sudah dilaksanakan oleh Sekolah Vokasi IPB University. Berikut adalah 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh gaya mengajar dosen terhadap tingkat pemahaman mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University pada angkatan 59, 60, 61, dan 62. Yang kedua, bagaimana pengaruh media pembelajaran terhadap tingkat pemahaman mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University angkatan 59, 60, 61, dan 62. Yang ketiga, bagaimana pengaruh gaya mengajar dosen dan media pembelajaran secara simultan terhadap tingkat pemahaman mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University angkatan 59, 60, 61, dan 62. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian survei. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji teori objektif dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur menggunakan instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner berisi pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Kuesioner didistribusikan kepada responden melalui media elektronik yaitu Google Form. Yang ketiga, teknik analisa data. Analisis data dilakukan menggunakan bantuan aplikasi statistik IBM SPSS atau Statistical Product dan Service Solution. Penggunaan SPSS ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan perhitungan dan menghasilkan output analisis yang akurat.
Tahapan analisis data yang dilakukan menggunakan SPSS ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu uji kualitas data yang terdiri dari uji autokorelasi dan uji heteroskedasitas. Yang ketiga itu analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis, yaitu uji T dan uji F. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Sekolah Vokasi PB University dari angkatan 59, 60, 61, dan 62. Penelitian ini menetapkan sampel sebanyak 30 orang mahasiswa dari populasi tersebut yang akan menjadi responden utama. Yang kedua itu variabel penelitiannya. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yang terdiri dari 1 variabel dependen dan 2 variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman mahasiswa, yaitu Y, dan adapun variabel independennya adalah pengaruh gaya mengajar X1 dan media pembelajaran X2. Selanjutnya adalah uji kualitas data. Uji kualitas data ini adalah proses evaluasi untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu akurat, relevan, dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Yang pertama itu adalah uji validitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data dari responden. Data yang baik adalah data yang valid. Berikut adalah ringkasan percent correlation-nya dari X1, X2, dan Y. Karena jumlah datanya ada 30, jadi kita menggunakan tingkat 5%, yaitu R tabelnya sampai dengan 0,361. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka data dikatakan valid. Berdasarkan keseluruhan hasil uji validitas, seluruh item instrumen penelitian, total 15 item, dinyatakan valid dan sah untuk mengukur variabel yang dituju. Artinya, item dapat digunakan untuk tahap pengumpulan data dan analisis statistik. Selanjutnya adalah hasil uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dilakukan setelah data tersebut dinyatakan valid. Uji reliabilitas sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran tidak berubah secara signifikan meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda atau oleh orang yang berbeda. Jika alfanya lebih besar dari 0,05, maka item dinyatakan reliable. Secara keseluruhan, instrumen penelitian dinyatakan reliable. Artinya, instrumen ini memiliki konsistensi internal yang baik dan jika digunakan kembali cenderung memberikan hasil yang stabil dan serupa. Oleh karena itu, instrumen ini layak untuk digunakan dalam tahap analisis statistik selanjutnya. Selanjutnya itu ada uji asumsi klasik. Di sini ada hasil uji normalitas. Di uji normalitas ini, kami menggunakan metode Skewness dan kurtosis. Di sini sudah ada tabel hasil dari uji normalitasnya. Untuk keterangannya itu jika nilai rasio Skewness dan rasio kurtosis berada di antara -2 hingga +2, maka data berdistribusi normal. Di sini sudah terlihat bahwa rasio Skewness itu 0,148 yang dibagi dengan 0,427 menghasilkan 0,347. Sedangkan untuk rasio kurtosis itu 0,780 dibagi dengan 0,833 yang menghasilkan 0,936. Jadi untuk rasio Skewness dan rasio kurtosis ini berada di antara -2 hingga +2, yang disimpulkan bahwa distribusi data ini adalah normal. Kemudian itu ada hasil uji multikolinearitas. Di uji ini kami menggunakan metode PIF dan tolerance. Di sini sudah ada tabelnya. Untuk keterangannya itu, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai PIF lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Sedangkan jika nilai tolerance itu lebih kecil dari 0,1 dan nilai PIF itu lebih besar dari 10, maka terdapat gejala multikolinearitas. Untuk nilai tolerance untuk gaya mengajar dosen dengan variabel X1 itu hasilnya 0,760 dan untuk variabel X2 itu 0,760. Sedangkan untuk nilai PIF untuk gaya mengajar dosen variabel X1 itu menghasilkan 1,317 dan variabel X2-nya itu 1,317 juga. Jadi untuk nilai tolerance untuk variabel X1 dan X2 lebih besar dari 0,1 serta nilai VIF itu untuk variabel X1 dan X2 lebih kecil dari 10.
Jadi bisa disebutkan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Kemudian ada hasil uji autokorelasi. Di sini kami juga menggunakan metode Durbin-Watson. Di sini sudah ada tabel hasilnya juga. Untuk terangannya itu DU lebih kecil dari DW dan DW lebih kecil dari 4 dikurang DU. Jadi koefisien autokorelasi sama dengan 0, yang artinya tidak ada autokorelasi. Di sini sudah diketahui bahwa tabel Durbin-Watson alfa yaitu 5%, N-nya itu 30, dan K-nya 2. Untuk nilai DL-nya itu 1,284, nilai DW-nya 2,309, nilai DU-nya 1,567, dan nilai 4 dikurang DU itu hasilnya 2,433. Jadi kesimpulannya yaitu nilai DU yaitu 1,567 lebih kecil dari nilai DW yaitu 2,309, dan nilai DW lebih kecil dari 4 dikurang DU yaitu 2,433, yang artinya tidak ada autokorelasi. Kemudian itu ada hasil uji heteroskedasitas yang sudah ada tabelnya. Itu keterangannya itu jika nilai signifikan variabel X lebih besar dari nilai alfa, maka tidak terjadi heteroskedasitas, dan jika nilai signifikan tiap variabel X lebih kecil dari nilai alfa, maka terjadi heteroskedasitas. Untuk datanya itu bisa dilihat di bawah sebelah kiri. Untuk nilai signifikansinya dari gaya dosen mengajar, variabel X1, dan media pembelajaran, variabel X2, kurang dari nilai alfa, yaitu 0,05, yang artinya itu X1 dan X2-nya tidak terjadi heteroskedasitas. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Bisa teman-teman lihat di sini ada hasil dari uji R dan uji R square. Berikut adalah hasilnya. Dilihat nilai R itu diperoleh dengan angka 0,867, yang artinya nilai R ini mempunyai korelasi antara variabel cara mengajar dosen dan media pembelajarannya terhadap pemahaman mahasiswa dengan positif dan terbukti sangat kuat. Selanjutnya nilai R square itu kan diperoleh sebesar 0,752 ya, yang artinya pengaruh dari gaya mengajar dosen atau X1 dan media pembelajaran atau bisa disebut X2 terhadap Y atau pemahaman mahasiswa itu sebesar 75%, dan sisanya yaitu 15% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya, uji persamaan. Diketahui persamaannya itu adalah Y sama dengan minus 3,018 ditambah 0,772 X1 ditambah 1,20 X2. Nah, konstantanya itu kan sebesar minus 3,018, yang artinya jika variabel gaya mengajar atau X1 dan media pembelajaran atau X2 itu nilainya 0, maka variabel dari pemahaman mahasiswa itu akan bernilai minus 3,018. Lalu nilai koefisien dari X1 atau regresi gaya mengajar dosen itu kan bernilai positif ya, dengan angka 0,772, yang artinya setiap terjadi peningkatan X1, maka variabel Y juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Lalu, nilai koefisien dari regresi X2 atau media pembelajaran itu bernilai positif juga dengan nilai 0,120, yang artinya setiap terjadi peningkatan dari X2, maka variabel Y-nya akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pertama itu ada uji F, dapat lihat hasilnya di sini. Dengan keterangan jika nilai signifikan sebesar kurang dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya itu nilai signifikannya 0,000, yang artinya dia kurang dari 0,05. Dan itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji T, dapat dilihat di sini hasilnya dengan keterangan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka ada pengaruh secara signifikan.
Kalau sebaliknya yaitu lebih dari 0,05 maka tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, bisa dilihat di tabel kuning di bawah, F1 itu nilai signifikannya 0,000 yang artinya dia kurang dari 0,05 yang artinya memiliki pengaruh secara signifikan. Lalu di X2 bernilai 0,239 yang artinya lebih dari 0,05 yang artinya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y atau pemahaman mahasiswa. Mungkin sebelum ditutup, saya ingin menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian kami. Dapat disimpulkan bahwa gaya mengajar dan media pembelajaran itu memiliki pengaruh penting terhadap tingkat pemahaman mahasiswa. Instrumen dari penelitian ini juga sebagai bukti bahwa kedua hal ini tuh sangat penting menjadi salah satu faktor dari pemahaman mahasiswa. Hasil dari uji asumsi klasik juga menunjukkan bahwa data ini memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu, gaya mengajar yang interaktif dan mudah dipahami itu juga terbukti bahwa itu dapat membantu mahasiswa untuk mengerti pematerian dari pembelajaran kuliah. Selain itu, media pembelajaran juga yang tepat juga turut mempermudah pemahaman dari mahasiswa. Kedua hal tersebut tentunya memberikan faktor yang secara signifikan itu bisa membantu meningkatkan kualitas proses belajar mahasiswa. Dan tentunya penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan juga pengembangan strategi pembelajaran di Sekolah Vokasi IPB University. Baik, berikut ini adalah lampiran. Ini adalah G-form dari kuesioner kami. Jika teman-teman mau scan juga boleh dibuka G-formnya karena belum kami tutup. Selanjutnya boleh next. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami masukkan. Tentunya ada identitas diri, nama lengkap, prodi, angkatan, dan juga mata kuliah yang mereka pilih. Selanjutnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Baik itu gaya mengajar dosen ada 5 pertanyaan, lalu media pembelajaran juga ada 5 pertanyaan, dan tingkat pemahaman mahasiswa juga kami berikan 5 pertanyaan. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sebelum ditutup, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ditanyakan, saya rasa presentasi kami sudah cukup jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.